Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya. Kembali lagi di channel pendidikan. Hari ini kita masuk di cerita dosen episode 12 dengan judul Sosok mahasiswa yang ideal di bidang akademik. Menjadi mahasiswa, target utama seorang mahasiswa adalah lulus dan mendapatkan ijazah. Namun banyak mahasiswa yang ingin lulus dan memiliki predikat atau lulusan yang terbaik, kemudian lulus dengan tepat waktu. Hari ini kita akan bahas bagaimana sosok mahasiswa yang ideal dari sudut pandang akademik, yaitu mahasiswa yang mampu lulus dengan nilai kumlot atau di atas 3,5, kemudian mahasiswa yang mampu lulus tepat waktu atau menjadi lulusan tercepat. Menurut saya banyak alasan seorang mahasiswa mampu menunjukkan yang terbaik dan menjadi sosok yang ideal ketika dia kuliah, terutama di jenjang D3 ataupun S1. Hari ini akan saya ceritakan pendapat saya atau cerita dosen mengenai sosok-sosok sifat bagaimana yang harus dimiliki oleh mahasiswa agar menjadi sosok yang ideal di bidang akademik. Yang pertama, mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang mencintai jurusan dan mencintai program studi di mana saat ini dia kuliah. Artinya apa? Artinya seorang mahasiswa harus bekerja atau kuliah di passion dia saat ini. Sehingga apabila dia memang mencintai jurusan, kemudian mencintai kampusnya, dia akan memberikan yang terbaik di bidang akademik. Dia akan belajar tanpa dipaksa. Dia akan beradaptasi dengan cepat dan dia akan merencanakan semuanya agar menjadi lulusan yang terbaik. Tapi apabila seorang mahasiswa tidak kuliah pada passionnya, jangan diharap dia akan menjadi mahasiswa yang terbaik. Lulus saja alhamdulillah. Tapi apabila mahasiswa tersebut memang mencintai program studinya, mencintai bidangnya, mencintai jurusannya, ada harapan dia akan menjadi sosok mahasiswa yang ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang mampu atau mahasiswa yang aktif di selama perkuliahan berlangsung. Kita ketahui bahwa setiap dosen menyukai mahasiswa-mahasiswa yang memang aktif di dalam perkuliahan. Ketika perkuliahan dimulai, mahasiswa yang aktif atau mahasiswa yang memang terlihat motivasinya ingin belajar dilihat dari tempat duduknya pertama kali. Karena ketika kita kuliah, tempat duduk itu bebas kursi depan atau belakang ketika di kelas. Dan mahasiswa yang aktif atau mahasiswa yang termotivasi untuk menunjukkan dirinya, umumnya dia akan duduk di barisan pertama atau barisan kedua. Artinya dia ingin mendapatkan pelajaran dan mendapatkan ilmu yang lebih dari teman-teman yang lain. Kenapa kalian harus memilih tempat duduk di depan? Agar kalian dapat mendengarkan secara lebih jelas dan melihat secara lebih jelas lagi apa yang sudah diceritakan atau yang sedang dibahas oleh dosen. Sehingga dosen melihat kalian tertarik dan termotivasi, dosen akan memberikan pandangan yang lebih pada kalian bahwa anak ini memang termotivasi dan ingin menampilkan yang terbaik. Kemudian ketika di kelas kita harus banyak bertanya. Kenapa kita harus banyak bertanya? Agar dosen mengetahui bahwa kita ada di situ dan siapa nama kita. Mahasiswa yang aktif adalah mahasiswa yang mampu memberikan pertanyaan yang sebenarnya yang sudah dia siapkan. Artinya seorang mahasiswa juga harus belajar sebelum materi itu diajarkan. Apabila kita memang aktif, kemudian kita sudah belajar sebelumnya, itu akan menjadi poin plus bagi kita ketika kita berada di kelas. Yang ketiga, sosok mahasiswa yang ideal menurut saya adalah mahasiswa yang tepat waktu. Selama saya menjadi dosen, saya tidak hanya melihat mahasiswa itu dari sisi otak atau dari sisi daya tangkap atau kepintaran pengetahuannya saja. Tapi saya sangat menghargai mahasiswa yang bisa datang dan hadir tepat waktu. Ada beberapa mahasiswa yang janji bertemu di kuliah saya atau di jam 1 siang, dia malah datang jam 1.30 menit.
dengan alasan keterlambatan atau ketiduran. Artinya apa? Artinya mahasiswa tersebut tidak mampu menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap amanah yang sudah dibebankan. Tapi apabila itu terjadi 1-2 kali, bahkan sering terjadi, itu dapat dipertanyakan apakah mahasiswa tersebut memang orang yang menghargai waktu. Dan sampai saat ini saya merasa tidak banyak mahasiswa yang memang selalu datang tepat waktu. Tapi apabila memang saya ketemu dengan mahasiswa yang tepat waktu, saya sangat menghargai dan mengapresiasinya. Yang keempat, untuk menjadi sosok yang ideal di bidang akademik, kita harus menjadi seseorang yang berbeda. Apa yang berbeda? Di kelas kita ketahui banyak jumlah mahasiswa, katakan aja 25. Di situ kita harus menjadi yang berbeda dari yang lain, mulai dari semangat, kepintaran belajar dan lain-lain. Saya pernah dibilang oleh salah satu dosen saya bahwa dosen itu tidak akan mengenal semua mahasiswanya. Yang akan dia kenal adalah mahasiswa yang luar biasa. Yang pertama luar biasa nakal, yang kedua luar biasa pintar, yang ketiga luar biasa rajin, yang keempat luar biasa bolos. Jadi ada beberapa yang akan kita pilih. Apabila kita ingin jadi yang terbaik, kita harus menjadi yang luar biasa pintar atau yang luar biasa rajin. Tapi menurut saya pribadi, dan saya mengalami sendiri, mahasiswa tidak hanya perlu menjadi sosok yang pintar, tapi yang penting adalah menjadi sosok yang rajin. Apabila dia rajin, dia akan menemukan kepintaran tersebut meningkat dan terus meningkat. Tapi apabila cuma pintar, dia tidak rajin, rata-rata yang rajin akan mendapatkan nilai yang lebih bagus di bidang akademik. Jadi saran saya, menjadilah sosok mahasiswa yang rajin, karena rajin sangat diutamakan apabila kita ingin fokus di bidang akademik. Yang kelima, untuk menjadi sosok yang pintar atau sosok yang ideal di bidang akademik, kita harus banyak belajar tentang penelitian. Kenapa tentang penelitian? Kita ketahui bahwa syarat lulus dari D3 dan D4 adalah menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir sangat berhubungan dengan yang namanya penulisan atau karya tulis ilmiah. Sehingga apabila kita sudah punya judul, punya ide, punya kemampuan, sebelum kita di semester akhir kita akan lolos lebih dulu. Karena saya pahami banyak teman saya yang waktu S2 pinter-pinter, tapi dia lulusnya malah terhambat. Kenapa terhambat? Karena dia ingin menulis secara baik dan secara luar biasa. Padahal di saat S2 atau di saat kuliah kita hanya butuh lulus, dan lulus dengan nilai terbaik. Tesis yang baik, skripsi yang baik adalah skripsi dan tugas yang selesai. Jadi apabila kita punya kemampuan dan kita sudah mempunyai target, kita mampu lulus tepat waktu, menjadi lulusan tercepat dan mendapatkan predikat cum laude atau mahasiswa yang berprestasi. Yang keenam, sosok yang ideal bagi seorang mahasiswa di bidang akademik adalah sosok mahasiswa yang mampu berkolaborasi dengan teman satu kelas atau dengan teman-teman yang lain. Saat menjadi dosen, saya ketemu beberapa mahasiswa saya dari sisi akademik dan sisi praktek dia sangat pintar. Sangat pintar. Kemudian dia mempunyai kemampuan akademik dan nilai yang cum laude. Tapi ketika dia dipadukan menjadi sebuah kelompok, dibilang mengerjakan tugas kelompok, dia malah tetap ingin menonjolkan dirinya yang terbaik dan merendahkan teman-temannya. Ini saya Pak yang buat sendiri, tugas ini saya yang buat, mereka hanya titip nama. Saya Pak yang bisa, dan saya terus yang menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal untuk menjadi yang terbaik di bidang akademik kita juga butuh kolaborasi. Kita juga harus mampu mengangkat teman-teman kita dan memberikan kesempatan teman-teman kita agar mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Apabila kalian egois seperti itu, kalian sangat mementingkan diri sendiri, kalian tidak akan cocok di sebuah kelompok. Padahal kita tahu bahwa di era modern saat sekarang berkelompok dan kolaborasi sangat penting. Tapi apabila kalian memang ego ke diri sendiri, kalian akan sukses, tapi kalian tidak dapat mengajak orang lain sukses. Itu kuncinya. Jadi ada 6 tips apabila kalian ingin menjadi sosok mahasiswa yang ideal di bidang akademik, dengan tujuan lulus tepat waktu, menjadi lulusan terbaik, mendapat nilai predikat cum laude, dan dapat mempunyai masa depan yang lebih cerah. Apabila kalian ikutin, bagi mahasiswa dan calon mahasiswa, saya yakin kalian mampu
memberikan sebuah cahaya dan memberikan sebuah kebahagiaan bagi orang tua kalian. Mungkin itu. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita dosen episode 13. Jangan pernah lelah untuk berbagi bersama saya, dan jangan pernah jangan pernah takut untuk bermimpi lebih tinggi untuk masa depan yang lebih baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.